Halo Bapak Ibu teman-teman dimanapun berada, selamat datang di channel Pupuk Hebat bersama saya Deli. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu teman-teman, saya mau memperkenalkan pupuk organik cair alami terbaik Biobos. Tapi sebelum saya cerita tentang Biobos, saya cerita dulu sedikit bahwa yang namanya dunia pertanian di Indonesia itu dimanapun dari Sabang sampai Merauke, tingkat ketergantungan terhadap pupuk kimia masih besar sekali. Padahal pupuk kimia ini Bapak Ibu teman-teman ya, kalau kita pakai dalam jangka waktu panjang, sudah pasti akan merusak kondisi tanah yang ada. Unsur haranya akan hilang lah dan sebagainya, tingkat kesuburannya akan menurun dan sebagainya ya. Ini contoh misalnya ya, seperti di Aceh sama di Kalimantan, saya pernah tinggal di kedua tempat itu. Kebetulan saya pernah tinggal di depan perkebunan sawit. Itu namanya pohon sawit ya. Itu setiap pagi dipupuk pakai kimia Bapak Ibu teman-teman. Bayangkan kalau setiap hari begitu masuk umur 10, 15, atau 20 tahun, biasanya tanahnya akan terganggu Bapak Ibu teman-teman ya. Unsur haranya akan hilang dan sebagainya. Akhirnya apa? Tingkat kesuburannya menurun, terus produktivitasnya menurun, kondisi tanahnya akan mati, akan tandus, kering, dan susah untuk ditanami. Biasanya kalau sudah begitu ya nanti akan terbengkalai, atau jalan satu-satunya bisa dibikin perumahan ya. Nah, pada kondisi tanah yang bagus Bapak Ibu teman-teman, ini kita cerita untuk dunia pertanian ya, misalnya sawah, itu harus layaknya bisa menjadi spon penahan air. Yang dimaksud spon penahan air adalah seperti misalnya jok atau busa yang ada di sepeda motor itu Bapak Ibu teman-teman, atau mungkin gabus yang biasa untuk cuci piring tuh ya, itu kalau disiram air itu kan bisa nyimpan air di dalamnya, bisa nampung air di dalamnya. Nah, harusnya kondisi tanah pertanian juga seperti itu Bapak Ibu teman-teman. Tapi kalau itu sudah tidak bisa, itu tanah sudah tidak akan subur lagi. Nah, biasanya kalau sudah dipupuk berkali-kali, berulang-ulang tahunan, mungkin masuk 10-20 tahun, itu akan terjadi seperti itu. Jadi mungkin kalau 10-20 tahun yang lalu Bapak Ibu teman-teman masuk ke lahan pertanian, begitu kakinya masuk, itu kaki bisa amblas sampai selutut mungkin ya. Tapi semakin ke sini, mungkin sekarang kalau Bapak Ibu teman-teman masuk ke lahan pertanian, begitu nginjak, sudah nggak bisa amblas sampai selutut. Mungkin separuh di bawahnya lutut atau bahkan hanya sejengkal. Nah, ini bertanda bahwa tanahnya sudah ngeras, sudah tidak bisa menyimpan air atau bisa tidak berfungsi lagi layaknya spon penahan air. Nah, ini yang harus dikembalikan Bapak Ibu teman-teman. Nah, terus apa fungsinya Biobos? Biobos sanggup mengembalikan hal-hal seperti itu tadi Bapak Ibu teman-teman. Tanah yang sudah mati, sudah tandus, sudah kering, dengan Biobos bisa kembali subur. Nah, kenapa bisa? Karena di dalamnya ada 5 bakteri baik. Dan salah satu bakteri unggulannya adalah bernama bakteri Cytophaga, Bapak Ibu teman-teman. Bakteri Cytophaga ini pertama kali diuji coba di Jepang, pada saat Jepang dulu di Perang Dunia kena bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, menurut penelitian para ahli pada zaman itu mengatakan, Jepang minimal Bapak Ibu teman-teman ya, minimal perlu waktu 40 tahun untuk bisa mengembalikan kondisi tanahnya supaya subur kembali. Tapi berkat bakteri Cytophaga, ternyata Jepang hanya dalam waktu sebentar sudah kembali subur dan malah menjadi salah satu negara pertanian yang patut diperhitungkan sampai saat ini Bapak Ibu teman-teman. Nah, Bapak Ibu teman-teman kalau cari bakteri Cytophaga di pupuk-pupuk lain di luar sana sangat susah sekali. Dan Biobos ini adalah teknologi Jerman Bapak Ibu teman-teman ya. Kemudian dikembangkan di Indonesia dan dibuatkan pabrik di Indonesia. Terus keunggulan lainnya apa? 1 liter bisa menjangkau sampai 1 hektar lahan pertanian. Dan 1 liter ini setara dengan 5 kuintal pupuk kompos. Coba bayangkan Bapak Ibu teman-teman bawa pupuk kompos 5 kuintal ke lahan pertanian. Pasti perlu angkutan khusus ya, ekstra. Tapi kalau ini cukup dibawa pakai tangan atau masukkan tas atau masukkan karung atau digantung di sepeda motor, sudah praktis. Terus yang terpenting Bapak Ibu teman-teman adalah hasilnya. Dengan Biobos bisa meningkatkan hasil 20-50%. Dan ini sudah dibuktikan di Pandeglang ya, sudah dibuktikan. Itu adalah lahan pertanian yang sudah kurang produktif, kemudian ditanami padi dengan aplikasi Biobos. Ternyata masa panennya lebih cepat 10 hari, terus hasilnya bisa meningkat sampai 50%. Tapi ini bukan hanya untuk padi saja ya, untuk segala macam tanaman dari yang musiman hingga tahunan. Bahkan untuk penggemukan hewan ternak juga bisa. Caranya diminumkan. Seperti di Jember ada orang beli sapi harganya 25 juta, kemudian rutin diminumi Biobos selama 3 bulan Bapak Ibu teman-teman. Begitu sapinya dijual, harganya meningkat dari 25 menjadi 53 juta. Terus di Trenggalek ada bebek yang sudah akhir 6 bulan nggak bisa bertelur, rutin diminumi Biobos, jadi bertelur lagi setiap 2 hari sekali, bertelur 3 butir. Terus di Tulungagung ada teman-teman kita yang budidaya lele.
dengan aplikasi Biobos. Ternyata masa panennya lebih cepat, terus menghemat pelet sampai 50%, ikannya besar-besar, bersih, dan tidak bau amis. Bahkan ada yang budidaya udang dari mulai pertama sampai panen tidak menggunakan pelet sama sekali, ada. Malah bisanya dengan aplikasi Biobos, masa panennya lebih cepat juga, udangnya cepat besar-besar dan tidak bau. Seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman. Dan jangan khawatir Bapak Ibu teman-teman. Mungkin ada yang berpikir, wah, pupuk kok diminumkan ke hewan ternak, apa nggak bahaya? Ini 100% alami, tidak bahaya dan tidak mengandung najis Bapak Ibu teman-teman. Makanya teman-teman saya yang kurus itu banyak yang minum, karena efeknya hanya gampang lapar. Dan kita cerita di ternak ini ya, kalau diminumkan nanti akan menjaga sirkulasi pencernaan agar selalu terhindar dari bibit penyakit. Dan BAB-nya Bapak Ibu teman-teman nggak ada baunya, justru kotorannya tadi menjadi pupuk kompos yang terbaik. Seperti itu Bapak Ibu teman-teman. Terus kemudian Bapak Ibu teman-teman yang bermasalah dengan limbah, misalnya di sekitarnya ada limbah, baunya bukan main, caranya gampang Bapak Ibu teman-teman. Semprot aja pakai Biobos, biarkan setengah jam, nanti akan hilang baunya. Dan ini saya sudah praktek sendiri langsung di rumah salah satu kepala desa ya. Di belakang rumahnya tuh ada kandang sapi, kandang kambing, kandang ayam, nempel sama dapur, kotorannya, baunya bukan main itu. Pada saat saya datang ke situ, saya semprot pakai Biobos, kita biarkan setengah jam, balik lagi nggak ada bau. Justru kotoran tadi menjadi pupuk kompos yang terbaik Bapak Ibu teman-teman. Terus yang terakhir Bapak Ibu teman-teman yang bermasalah dengan WC, misalnya septic tanknya sudah penuh ya, sudah penuh mau sedot WC. Kami dulu di Surabaya tuh sekali sedot WC tahun 2014 itu Bapak Ibu teman-teman, habisnya 300-an lebih. Tapi kalau dengan Biobos ini, Bapak Ibu teman-teman nggak perlu keluar budget sampai segitu, dan cara pakainya cukup praktis. 1 liter tuangkan ke kloset, kemudian siram pakai air 1 ember, tapi bagusnya pakai gayung ya, supaya tidak tumpah-tumpah. Kemudian tutup klosetnya, biarkan semalaman, besok paginya septic tanknya akan terkuras dengan sendirinya, dan uap yang keluar lewat pembuangan angin tuh nggak ada bau sama sekali Bapak Ibu teman-teman. Jadi seperti itu ya, bagi Bapak Ibu teman-teman yang memerlukan, mau pesan, mau beli, silahkan langsung hubungi ke nomor telepon yang sudah tertera. Satu yang saya ingatkan Bapak Ibu teman-teman, dimanapun Bapak Ibu teman-teman, untuk pemesanan kita kirim hanya dari kantor pusat Jakarta, karena untuk menghindari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena baru-baru di daerah ada yang membuat Biobos tiruan ya, cap kuda laut. Makanya supaya tetap terjaga keasliannya, kita hanya kirim dari kantor pusat Jakarta. Seperti itu Bapak Ibu teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses untuk kita semua.